Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipauli Gloria Siburian dan rekan saya Saya Hana Priyatida Saragi. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsensus dasar Indonesia dengan mengambil judul 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Wawasan Kebangsaan. Sebelum kita mengenal jauh konsensus dasar, saya ingin mengasih tahu bahwa suatu negara pasti memiliki sistem keyakinan, melainkan sistem yang menjadi landasan hidup seluruh rakyat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem keyakinan tersebut berisikan konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh suatu negara. Satu pilar yang kuat akan kokoh mampu menangkal berbagai jenis gangguan serta ancaman baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar. Sistem keyakinan yang dimiliki Indonesia haruslah mampu menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dan kedaulatan bagi semua warga negaranya. Maka dari itu, terdapat 4 konsensus atau yang berarti kesempatan bersama dasar Indonesia atau 4 pilar kebangsaan. Nah, jenis 4 konsensus dasar Indonesia yang meliputi yang pertama Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan Indonesia adalah dengan menanamkan wawasan kebangsaan Indonesia sejak dini. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan cara pandang kita terhadap negara dari beberapa sudut pandang dan lingkungannya, serta mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam upaya penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Nah, dalam memahami wawasan kebangsaan ini, maka perlu diuraikan secara singkat tentang konsep kebangsaan Indonesia. Kebangsaan yang berasal dari kata dasar bangsa dan memiliki arti pengertian bahwa jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu atau Ernest Renan, atau seperti yang ditegaskan oleh Bung Hatta pada BPUPKI tahun 1945, secara ringkas yang disebut sebagai himpunan masyarakat yang memiliki keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu karena percaya akan nasib dan tujuan. Nah, dalam memperluas pengertian bangsa sebagai himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan, yaitu geopolitik. Nah, dari ketiga tokoh tersebut, maka diperoleh pemahaman bahwa bangsa Indonesia secara esensial ditentukan oleh 4 kriteria penentu. Yang pertama ada kehendak secara sadar atau keinsyafan untuk bersatu, yang kedua memiliki tujuan yang sama, yang ketiga memiliki latar belakang sejarah yang sama, dan yang keempat wilayah sama sebagai satu kesatuan ruang hidup. Ada beberapa faktor penguat dan sangat monumental berdirinya negara bangsa, yaitu diawali dengan timbulnya kebangkitan bangsa pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Keberadaan suatu bangsa dalam bingkai negara pada dasarnya dilandasi oleh 3 hal mendasar. Yang pertama ada kesadaran, semangat, dan tekad yang kuat. Kesadaran meliputi 2 fenomena realitas, yaitu kesadaran ruang dalam arti pemahaman terhadap konfigurasi geografis, dan kesadaran isi yaitu kemajemukan dan heterogenitas kita sebagai bangsa dalam aspek kultur, etnik, bahasa, dan agama. Yang selanjutnya semangat, yang dimaksud adalah spirit para founding fathers dan kita semua untuk mewujudkan fenomena realitas untuk menjadi satu, yaitu entity, suatu kesatuan yang utuh. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nah, penjajahan tersebut merupakan tekad perjuangan yang lebih tegas dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam pidatonya Bung Karno di
pada tanggal 1 Juni 1945 menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia yang bulat bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, ataupun 4 pemantapan wawasan kebangsaan dalam bentuk tanya jawab Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu, yaitu nasional atau state. Nah, dalam mengimplementasikan paradigma wawasan kebangsaan terdapat 4 hakikat konsensus dasar bangsa Indonesia yang tadi sudah dijelaskan pada slide pertama. Selain 4 konsensus dasar, maka perlu dipahami dan diimplementasikan berbagai konsepsi untuk mendukung mengimplementasi pemantapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu yang pertama ada wawasan Nusantara, yang kedua ketahanan nasional, yang ketiga kewaspadaan nasional, dan yang keempat etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir kesadaran bela negara. Untuk slide yang ini saya persilakan kepada rekan saya, Hana. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan substansi wawasan kebangsaan. Dan di sini kita akan masuk kepada 4 konsensus dasar atau 4 pilar Indonesia. Pada dasarnya, wawasan kebangsaan berintikan 4 konsensus dasar sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendiri negara dan bangsa atau the founding fathers, yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga NKRI, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini kita akan masuk ke penjelasan 4 konsensus dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsensus Pancasila. Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang dikandung Pancasila baik sebagai dasar dan ideologi negara maupun sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, yaitu 1. Nilai dasar. Nilai yang tetap dan tidak dapat berubah yang rumusnya terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sekaligus merupakan hakikat Pancasila. Dan yang kedua, Pancasila memiliki nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. 11. Pemantapan wawasan kebangsaan dalam bentuk tanya jawab yang berupa arahan, kebijakan, strategi, sarana dan upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta perkembangan zaman di mana harus dipatuhi oleh masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, nilai praksis. Nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, musyawarat mufakat, toleransi, dan lain-lainnya atau dapat disebut implementasi sifat-sifat karakter bangsa. Di sini, sedangkan ditinjau dari aspek kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan falsafah atau pandangan hidup bangsa penjelasannya sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengatur perilaku negara yang terwujud dalam pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan atau konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan seterusnya. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dilihat dari sistem hukum, norma-norma dasar Pancasila membentuk norma hukum yang di bawahnya secara berjenjang. Norma hukum yang dibawa terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi. Hal ini mengandung arti bahwa sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi landasan dalam penyusunan pasal-pasal dan peraturan perundangan yang mencerminkan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut yang di atas, maka dalam merumuskan pola dan sistem pemerintahan, dalam mendudukan warga negara hidup bernegara, dalam mengatur kehidupan politik, pemantapan wawasan kebangsaan dalam bentuk tanya jawab 12 ekonomi dan sebagainya, mengacu pada cita hukum tersebut. 2. Pancasila sebagai ideologi negara
memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin menegaskan komitmen bahwa nilai-nilai Pancasila adalah ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebagai perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata politik pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial dan budaya serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dengan sadar dipilih sendiri oleh bangsa Indonesia dan diyakini kebenarannya, serta menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menegaskan bahwa bangsa kita adalah mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai kebebasan masyarakat untuk beragama menurut keyakinannya masing-masing, dan mengakui bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang sama, dan mengakui pentingnya persatuan Indonesia, dan mengakui bahwa setiap warga negara sebagai rakyat memegang kedaulatan atas negara, dan yang terakhir mengakui bahwa setiap warga negara sebagai rakyat berhak mendapatkan keadilan sosial. Konsensus yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 ditinjau dari aspek sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 3 bagian yang termaksud yaitu pembuatan atau preamble, dan yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu menjadi pembukaan pasal-pasal atau yang disebut sebagai ganti istilah batang tubuh. Dengan telah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi Indonesia telah menjadi sebuah konstitusi yang demokratis dan yang modern, yang dapat berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam kerangka itu, semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun masyarakat wajib memahami, menghayati dan melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen, karena dengan jalan demikian, keberadaan Undang-Undang Dasar 15 pemantapan wawasan kebangsaan dalam bentuk tanya jawab Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disempurnakan ini memiliki makna dan membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Konsensus yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara kepulauan berwawasan Nusantara. Batas wilayah di laut mengacu pada UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pembagian daerah NKRI disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang ungkapkan dibagi atas, bukan terdiri atas dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat NKRI secara historis dan filosofi dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut. 1. Sebagai kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda adalah perjuangan untuk meletakkan nilai-nilai dasar persatuan bangsa serta kesatuan wilayah Indonesia. Dan yang kedua, proklamasi kemerdekaan NKRI adalah komitmen dasar tentang pentingnya kemerdekaan dan demokrasi serta hak asasi manusia atau HAM dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta hubungan antar bangsa. Dan yang ketiga, negara yang didirikan atas kehendak bersama
bukan atas kehendak sekelompok untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 19 pemantapan wawasan kebangsaan dalam bentuk tanya jawab. Dan yang terakhir, negara yang dibangun adalah untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah dari Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam perdamaian dunia. Dan konsensus atau 4 pilar yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mengandung 3 unsur utama, yaitu ada keanekaragaman atau kemajemukan, dan yang kedua, keanekaragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak atau alamiah, dan yang terakhir, terintegrasi dalam satu negara bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia yang multikultur dan multi etnis adalah sebuah realistis yang telah sejak lama disadari oleh bangsa Indonesia. Realistis keberagaman ini dapat bertahan hingga saat ini disebabkan adanya semangat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta tidak mempertentangkan disparitas atau satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut diterima sebagai suatu kewajaran yang paling utama menonjolkan persamaan melalui persatuan dan menyerasikan perbedaan menjadi satu kesatuan, satu tujuan, satu tindakan menuju satu cita-cita bersama. Seluruh warga Indonesia memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan. Dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menumbuhkan solidaritas sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah sendi-sendi utama dalam membangun bangsa Indonesia yang maju, beradab, kuat, dan bersatu berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Secara ringkas, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengamatkan kepada kita untuk memelihara kerukunan dan toleransi terhadap setiap perbedaan. Semboyan ini menjadi penting karena kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, baik suku, agama, keyakinan, bahasa, dan adat istiadat. Setelah kita Saya akan mengetahui, dilanjutkan oleh rekan saya. baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui dan mengenal 4 konsensus dasar, dalam mengambil judul 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan negara, perlunya adanya karakter dan etika bangsa. Dikarenakan suatu bangsa dikatakan berperadaban tinggi apabila warga bangsa tersebut bertindak sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama, yaitu etika yang sering disebut tata krama, sopan santun, dan budi pekerti. Warga yang mempunyai etika akan mampu secara baik menempatkan diri dalam pergaulan sosial yang akan sangat menentukan keberhasilan dalam hidup bermasyarakat. Karena karakter mempunyai hubungan yang erat dengan etika. Karena karakter merupakan nilai-nilai kepribadian yang bersumber dari 4 konsensus dasar, etika merupakan perwujudan dari karakter dengan menjelaskan nama tingkah laku yang baik, apa yang pantas, dan apa yang secara substansi mengandung kebaikan dan sebaliknya. Di dalam diri anak bangsa mengalir sifat-sifat luhur manusia yang pada perkembangannya dirumuskan pendiri bangsa dalam Pancasila. Rumusan ini sejatinya merupakan sintesa nilai etika dan moral yang diangkat dari nilai-nilai luhur bangsa yang dikenal religius, berkemanusiaan, dan berkeadilan, serta mengutamakan persatuan demokrasi. Dalam mempelajari berbagai karakter bangsa Indonesia, maka kita semua harus meyakini akan kebenaran 4 konsensus dasar yang berintikan Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mempelajari berbagai karakter bangsa Indonesia, maka kita semua lebih dulu harus meyakini akan kebenaran 4 konsensus dasar. Maka 4 konsensus dasar wajib dipegang teguh dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia, serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, keyakinan akan kebenaran 4 konsensus dasar merupakan persyarat untuk menjabarkan lebih lanjut sifat-sifat karakter bangsa. Nah, setelah kita mengetahui karakter dan etika bangsa, maka perlunya adanya bela negara untuk
menjadi wawasan kebangsaan. Apa sih bela negara? Upaya bela negara itu? Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Esensi bela negara adalah bersikap dan berbuat baik serta bertindak yang terbaik dan berguna bagi bangsa dan negara yang dapat dikategorikan sebagai pejuang atau patriot. Apabila dapat meningkatkan dan berprestasi bagi negara dan bangsa, maka sangat pantas mereka disebut sebagai pahlawan bangsa masa kini. Oke, dengan adanya upaya bela negara, maka kita harus tahu kesadaran bela negara. Mengapa negara harus dibela? Apabila negara tersebut amanah dan menjalankan pemerintah, tidak ada alasan bagi warga negara untuk menghindar dari kewajiban dalam membela negara. Untuk itu, warga negara harus patuh, taat, loyal, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara. Bela negara adalah amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga pendidikan kesadaran bela negara harus diajarkan sejak dini, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta orang dewasa. Memang saat ini hal tersebut tidak menghambat untuk menyampaikan materi pendidikan warganegaraan, Pancasila, sejarah, perjuangan bangsa, budi pekerti, dan mata pelajaran lainnya yang relevan, serta pramuka yang menjadi kewajiban ekskul ataupun pendidikan non formal. Oke, untuk kesimpulan bahwa bangsa Indonesia akan kokoh dan tetap berdiri untuk selama-lamanya yang mempedomani 4 konsensus dasar meskipun krisis dan ujian berat datang silih berganti. Kunci dari semua itu adalah persatuan, kekompakan, dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa, jiwa, dan semangat. Semua ini adalah keharusan kita untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana tertuang dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Indonesia. Wawasan kebangsaan yang berintikan 4 konsensus dasar merupakan upaya menanamkan kembali rasa kebangsaan, semangat, kebangsaan dan tekad, komitmen, kebangsaan yang kuat dalam meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia di tengah persahabatan dunia yang semakin demokratis, semakin adil, dan semakin sejahtera. Bangsa Indonesia berpegang teguh pada 4 konsensus dasar dan memiliki jati diri atau karakter bangsa yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya, maka akan menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan unggul dan dalam percaturan globalisasi. Kita sudah di penghujung presentasi. Sekian dari hasil diskusi kami tentang konsensi dasar. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada hasil presentasi kami dan tutur kata yang tidak baik. Saya Hana Aprilia Leprida dan rekan saya Di Pauli Gloria Sibrian. Pamit undur diri. Terima kasih banyak.